Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten terluas yang ada di Sumatera Utara. Kota Nopan sebagai salah satu dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten ini dikenal sebagai kota pejuang dan pendidikan. Hal yang mendasarinya karena wilayah ini banyak melahirkan pejuang perintis kemerdekaan yang diakui dan namanya tertulis di Tugu Perintis Kemerdekaan Kota Nopan. Sejak mekar di tahun 1999 dan secara administratif menjadi Kabupaten Mandailing Natal, kabupaten ini terus berupaya dalam pembangunan. Hal itu terbukti dari pembangunan yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat Mandailing Natal. Itu adalah ungkapan dari hati saya yang paling dalam. Sewaktu saya kecil, kebetulan kampung saya itu di kaki Gunung Sori Parapi. Jalannya sangat kecil. Saya merasakan betapa tersiksanya tanpa memiliki transportasi yang memadai. Maka terkadang saya tidak sadar, saya naikin alat berat, saya kendalikan sendiri. Namun bersyukur saya, berterima kasih saya kepada masyarakat Mandailing Natal, terutama di Kota Nopan. Itu saya bangun jalan 10 km tanpa ada APBD. Tanpa ada APBN, malah alat beratnya juga dibantukan oleh masyarakat. Di sana itu, mulai dari awal sampai di akhir, itu lebar jalannya itu 17 meter, sepanjang 10 km tersebut. Dan sesudah saya sampai ke puncak gunung, seperti halnya Musabah, di sana malah dihibahkan masyarakat lagi tanah 12 hektar, yang insya Allah akan saya pergunakan sebagai kampus kedua daripada STAIN yang saya berharap saatnya menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Mandailing Natal. Sebagai manusia biasa, saya sedang bersedih. Terkadang saya sampai meneteskan air mata. Sebagaimana barangkali kita ketahui, saya manusia yang paling tidak mau mengutak-ngatik uang negara. Kecuali gaji saya tidak mau menerima uang apapun itu. Hanya saja diberikan Allah saya kemampuan menukangi limbah menjadi kursi, menukangi limbah menjadi meja. Hasil jualan itu saya belikan minyak traktor, saya bayarkan ke gaji-gaji orang yang menolongi saya untuk bekerja. Namun mendapat terpaan, mendapat cacian, mendapat makian di Facebook, mendapat makian di WA. Sampai saat ini memang saya masih bersabar, karena semuanya saya serahkan sama Allah. Ada saya contohkan ketika seseorang melihat api sedang membakar seekor ular. Datang seseorang mengambil ular tersebut. Sesudah diangkatnya dari api, ular tersebut mematok tangannya. Lepas kembali ular itu ke api. Namun, sang pria tersebut tidak mau putus asa. Dilihatnya kiri kanan, dilihatnya sepotong besi. Diangkatnya kembali ular yang sudah hampir terbakar itu. Diselamatkannya keluar. Rupanya seseorang ada yang menonton dan menanya, "Kenapa Bapak angkat lagi ular itu?" Tadi saya lihat Bapak angkat pertama dipatok tangan Bapak. Namun Bapak tetap mengusahakan agar dia keluar. Apa yang mendorong Bapak? Saya terkesan dengan ucapan orang yang menyelamatkan ular. Bahwa jangan pernah berhenti berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita tidak diterima orang, dicaci orang, dimaki orang, kita harus meneruskannya. Janganlah kita berharap ucapan terima kasih. Janganlah kita berharap penghargaan. Karena yang Maha Kuasa akan tetap mencatat apa yang baik kita buat. Karena saya menjadi bupati tanpa uang. Saya nggak punya uang, dipilih rakyat. Saya tidak punya beban. Maka saya happy saja sebagai
rasa ungkapan terima kasih saya kepada masyarakat. Saya kerja. Saya tidak ada berhenti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Karena itu yang bisa saya persembahkan buat rakyat. Terkadang lelah. Saya jujur, apalagi dengan SKPD saya, dengan kepala dinas saya, terkadang masih banyak yang tidak mau tahu dengan apa yang saya buat. Sering saya meneteskan air mata tengah malam, karena saya setiap malam jam 4 subuh baru berhenti bekerja. Dengan catatan, pembeli minyak traktor juga uang dari hasil jual kayu saya. Membayar orang-orang yang ada membantu saya bekerja juga dari hasil jual kayu yang saya model. Apabila banjir, saya udah di pinggir sungai untuk mengambil limbah untuk saya jadikan bahan. Nah, sampai saya berpikir, apakah para SKPD saya ini tidak punya kalbu? Karena masyarakat sedang menunggu. Ini insya Allah apabila datang sebulan lagi, di situ dah terhampar pantai yang panjangnya 200 meter, yang lebarnya 60 meter. Coba, orang-orang miskin mau kemana berwisata? Apabila itu selesai, dengan angkot saja, dengan jalan sekitar 200 meter, mereka sudah sampai ke tempat wisata itu. Bagaimana anak-anak yatim? Siapa yang membawa mereka itu? Bagaimana anak-anak yang dari SLB? Siapa yang bawa mereka itu berwisata? Nah, itu yang terpikir sama saya. Itu yang memacu setiap saat buat saya, sehingga saya tidak kenal lelah. Saya hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua apa yang saya buat.